Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haqq wa qamtun nas wa qala ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah semua ucapan, perbuatan, keyakinan lahir batin yang kita lakukan semata-mata untuk mencari, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus sesuai dengan tuntunan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan yang baik menurut pandangan manusia ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Apa yang Rasul katakan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tidak ada sesuai dengan tuntunan Rasul, maka amalan tersebut adalah tertolak. Walaupun seluruh dunia mengatakan ini baik, tetapi itu bertentangan dengan tuntunan Rasul, maka tertolak. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi lafzi Muslim, dalam lafadznya Imam Muslim. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat pula yang banyak untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba
di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam badan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Nggak ada yang amin ini Pak? Duh, lama banget ya, padahal maghribnya juga masih lama loh. Sekali lagi saya ulangi, kenapa ya? Kenapa ya? Karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Saya di hadapan antum untuk menyampaikan tausiah, saya tidak lebih baik daripada antum, tapi kita sifatnya saling tanasuh, saling mengingatkan, seperti juga Allah nyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukan karena pangkat jabatannya, bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya, juga bukan karena nasabnya, tetapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi adzqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, sholih sholihah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah yaitu tarbiyah Ramadan. Saya ingin mengawali sebelumnya, ini tentang Ramadan biasanya di awal-awal, tetapi ini menjelang akhir ini ternyata juga perlu diingatkan kembali. Siapa yang dia menjalankan shaum Ramadannya dilandasi dengan 3 hal, maka pun dia akan diberikan oleh Allah paling tidak 3 hal. Dan target 3 hal dari Al-Baqarah 183 sampai 186 pun insya Allah akan tergapai. Yang dimaksudkan apa itu? Jadi barang siapa yang menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Sekali lagi, barang siapa yang menjalankan shaum Ramadan ini dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka paling tidak dia akan diberi oleh Allah dengan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, akan diampuni kesalahan dan dosanya. Nggak ada yang amin nih. Kira-kira jamaah di sini jamaahnya dosanya tinggal sedikit ya? Kok amin aja berat banget, masya Allah ya. Jadi yang pertama diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua dicintai dan diridhoi oleh Allah. Amin. Yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Terus pilih yang mana ini Bapak Ibu? Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai, diridhai oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya, pilihlah yang kedua, Pak. Bu, pilihlah yang kedua, yaitu dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya.
Berarti ya tiga-tiganya. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia melakukan shaum Ramadan dengan landasan iman yang benar, wa ihtisaban dengan perhitungan, maka akan diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 183 sampai 186 itu pun paling tidak ada 3 target menjalankan ibadah shaum Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya yang pertama adalah, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan shaum Ramadan sebagaimana umat terdahulu, apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa jelas adalah orang yang selalu siap kapanpun dimanapun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya. Dan di antara ciri-cirinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran ayat yang 133 sampai 135. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Orang yang gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan dalam ibadahnya maunya yang terbaik. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi ibadahnya adalah ibadah yang berkelas, yaitu ibadahnya ibadah yang terbaik. Kata kuncinya Bapak Ibu jamaah sekalian, semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa, baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasul, semakin banyak ciri-ciri sifat-sifat orang yang bertakwa yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi ada pada diri kita, itu pertanda kita sudah dekat dengan surganya Allah, dan itu tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kemudian yang kedua, la'alakum tashkurun. Target kita menjalankan ibadah ini untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun, agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adapun target kita menjalankan adapun tarbiyah Ramadan, ada banyak beberapa tarbiyah Ramadan yang perlu kita ketahui. Saya ingin ambilkan terlebih dahulu dari ungkapan Ibnu Jauzi. Ada Ibnul Qayyim, ada Ibnu Jauzi. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yaitu muridnya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau adalah dikenal pakar hati, pakar kejiwaan. Banyak sekali kitab-kitabnya, diantaranya adalah yaitu Miftahus Sa'adah, yaitu kunci-kunci kebahagiaan dalam kehidupan. Ada 3 jilid, bagus sekali kalau Bapak Ibu baca itu. Atau kitabnya Ighatsatul Lahfan, yaitu tentang jeratan-jeratan iblis atau syaitan yang merusak hati manusia. Juga yang dalam buku kecil itu ada buku Tazkiyatun Nufus, yaitu tentang pembersihan jiwa ataupun hati. Tapi yang kita ambil hari ini adalah bukan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tapi Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini adalah juga seorang ulama, tapi beliau lebih penekanannya pada Tibun Nabawi. Jadi kalau itu dokter hati, kalau ini tentang fisiknya larinya lebih banyaknya. Apa kata beliau? Singkatnya saya simpulkan, coba kalian perhatikan perlombaan pacuan kuda. Karena ini dikaitkan dengan akhir daripada
10 hari terakhir dari Ramadan. Jika kalian perhatikan dengan seksama, maka perlombaan pacuan kuda itu manakala menjelang akhir dari finish perlombaan itu, maka baik penunggang kudanya dan kudanya itu sendiri maka dipacu dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan finish yang pertama atau setidak-tidaknya finish yang terbaik. Kalau saya gambarkan, semangatnya sungguh-sungguhnya untuk mendapatkan finish yang terbaik. Begitu juga hendaknya kita jangan sampai kalah dengan seekor kuda. Kenapa? Karena kita diberi kelebihan oleh Allah, baik fisik, akal, pendengaran, penglihatan, dan juga kekuatan yang Allah berikan. Maka jadikanlah 10 hari terakhir itu adalah saat-saat kalau perlombaan adalah masuki masa final. Kalau final ya dimaksimalkan semaksimal mungkin ya. Karena jangan sampai menjelang akhir malah sudah habis ya. Energinya habis, semangatnya hilang, bahkan udah nggak gairah, apalagi naudzubillah dzalik sudah merasa banyak melakukan kebaikan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Itulah salah satunya kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita agar setiap hari kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dain wa qahrur rijal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dain wa qahrur rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit hutang, dan diperbudak manusia. Selain juga kita yaitu terutama habis sholat subuh, yaitu 2 doa, atau kalau yang setiap habis sholat doa itu jangan sampai Bapak Ibu tinggalkan. Karena 2-3 bulan Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah memanggil sahabat Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, maukah aku ajarkan satu doa? Yang doa itu hendaknya kau baca fi kulli duburi sholat. Fi kulli duburi sholat ada yang memaknai adalah sebelum kita salam. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, biasanya kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Juga baca ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika, atau doa ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau kita enggak baca doa itu sebelum salam, maka bacalah setelah sholat ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika